Selamat siang, di kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai penelitian kami dengan judul Pengaruh Media Sosial Terhadap Perbuatan Cyberbullying di Kalangan Remaja. Kelompok kami terdiri dari Eklesia Nauli, Elizabeth Rianti Maya Putri, Helena Susanto, dan Samuel Solavide Kaban. Untuk materi-materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, secara latar belakang, perkembangan internet mengikuti perkembangan zaman modern dan ketergantungan masyarakat kepada media sosial semakin meningkat. Jadi, berdasarkan laporan We Are Social dan Hootsuite dari laporan Digital Cat, 175,4 orang menggunakan internet, juta orang menggunakan internet, dan 160 juta orang aktif dalam menggunakan media sosial. 210,3 juta remaja dari usia 13 sampai 17 paling sering menggunakan internet. Dan dari data BPS, 54% dari 143 juta remaja menggunakan internet, dan 90,61% menggunakan internet untuk media sosial. Tetapi, cyberbullying menjadi faktor yang harus diperhatikan sosial media. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, tujuan penelitian dari kelompok kami adalah untuk mengetahui adanya hubungan saling mempengaruhi antara penggunaan sosial media terhadap pelaku cyberbullying. Dan rumusan penelitian dari kelompok kami adalah apakah terdapat hubungan saling mempengaruhi antara penggunaan sosial media terhadap perilaku cyberbullying. Selanjutnya silakan rekan saya. Untuk selanjutnya ada metodologi penelitian. Instrumen penelitian yang kami pakai adalah yang pertama, jurnal atau sumber-sumber lain yang digunakan sebagai bahan referensi dalam mencari data-data yang diperlukan. Yang kedua yaitu lembar kerja menulis dan mengembangkan paragraf. Selanjutnya, metode penelitian yang kami gunakan adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Untuk populasinya yaitu para remaja dengan rentang usia 12 sampai 19 tahun yang aktif dalam bermain sosial media. Untuk pengumpulan datanya yaitu kami mengumpulkan data dari literatur ilmiah, artikel ilmiah, jurnal penelitian, tesis dan disertasi, serta informasi yang relevan dari sumber yang terpercaya. Selanjutnya, masuk dalam bagian hasil dan analisis, teknologi internet yang kian canggih pada abad kini memberikan berbagai macam kemudahan bagi penggunanya sesuai dengan kebutuhan. Remaja merupakan sosok yang sering dalam menggunakan internet, terutama media sosial. Rentannya jiwa remaja yang labil serta mudah terpengaruh menjadi salah satu perhatian khusus yang harus dicermati dalam penggunaan media sosial. Berdasarkan data dari Microsoft Digital Civility Index, netizen Indonesia menempati peringkat ketiga terendah sebagai netizen tidak sopan. Selanjutnya, dalam sumber yang sama, menurut laporan YouReport Indonesia, hampir 45% orang Indonesia pernah mengalami tindakan kekerasan digital. Adapun cyberbullying yang kerap kali dilakukan dapat berupa hoaks dan penipuan sebanyak 47%, ujaran kebencian 27%, dan diskriminasi 13%. Tindakan-tindakan tersebut sebanyak 48% dilakukan oleh orang asing dan 24% terjadi dalam 1 minggu. Menurut sumber yang sama, sosial media merupakan platform digital yang paling banyak terjadi cyberbullying dengan persentase 71%, disusul oleh aplikasi chatting 19% dan game online 5%. Baik, berdasarkan statistik usia remaja yang menjadi pelaku cyberbullying, remaja tersebut berusia 12 sampai 19 tahun, dan 34% dari mereka mengakui bahwa telah mengalami cyberbullying. 83% mengakui bahwa mereka telah melakukan cyberbullying secara online, dan 69% dari mereka mengakui bahwa mereka melecehkan seseorang secara online, dan 30% dari mereka mengakui bahwa mereka melakukan cyberbullying untuk balas dendam. Dari hasil penelitian kami, tujuan seseorang melakukan cyberbullying. Yang pertama, menurut Kowalski, Limber, dan Agaston,
adalah sebagai suatu pembalasan dari cyberbullying yang sebelumnya. Yang kedua adalah sebagai alat untuk mendapatkan pengakuan. Yang ketiga oleh karena perasaan iri. Dan yang keempat adalah sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan dan dominasi. Lalu menurut HUMA, Howard University Medical Alumni Association, yang pertama adalah menjadi alat untuk hiburan dan bersenang-senang. Yang kedua adalah akibat dari kurangnya rasa percaya diri. Dan ketiga, oleh karena tidak mendapatkan bimbingan yang baik dari orang tua. Selanjutnya adalah analisis dari rumusan masalah. Apakah terdapat hubungan saling mempengaruhi antara penggunaan sosial media terhadap perilaku cyberbullying? Banyaknya penyalahgunaan sosial media dapat berdampak buruk bagi penggunanya, seperti cyberbullying. Kasus cyberbullying ini dilakukan secara sengaja oleh pihak pelaku untuk melakukan penindasan yang dipicu oleh rasa iri, ketidaksetujuan, dan dendam terhadap korban. Cyberbullying dapat menimbulkan banyak dampak fatal kepada kesehatan mental korban. Bullying merupakan salah satu tindak pidana yang telah diatur dalam UU ITE pasal 27 ayat 3. Terdapat ancaman pidana dalam UU nomor 19 tahun 2016 pasal 27 ayat 3 bahwa pidana paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta. Sehingga perlu dilakukannya tindakan preventif mengenai tindakan bullying dengan memberikan suatu pemahaman khusus serta para pengguna media sosial harus memiliki sikap yang bijak dalam bermain media sosial. Selanjutnya, Baik, di bagian penutup dari presentasi ini merupakan kesimpulan dari tiap-tiap anggota kelompok kami. Kesimpulan pertama adalah penggunaan internet yang bebas tanpa adanya kesadaran dari penggunanya sendiri untuk beretikat baik dalam bergaul di media sosial dapat terus meningkatkan cyberbullying. Untuk kesimpulan yang kedua, penggunaan media sosial yang positif ini dijerumuskan oleh eksistensi cyberbullying, sehingga dapat menghancurkan percaya diri remaja dan mempengaruhi mereka secara drastis. Maka, aktivitas remaja dalam media sosial harus diawasi untuk mencegah potensi cyberbullying. Kesimpulan yang ketiga, media sosial sebagai wadah untuk bersuara harus digunakan dengan bijak. Pemahaman dan pengawasan terhadap media sosial harus terlaksana dengan baik. Kesimpulan yang terakhir, diperlukan adanya tindakan yang bijak dan dapat memanfaatkan media sosial sebaik mungkin agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan merusak generasi bangsa ke depannya dengan perilaku negatif yang dihasilkan dari bermain media sosial. Berikut merupakan referensi-referensi dari penelitian kami. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.